Kabar mengejutkan kembali mengguncang jagat politik dan ekonomi Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikabarkan telah mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun, kabarnya permohonan tersebut ditolak. Apa yang sebenarnya terjadi di balik isu ini? Dan benarkah alasan penolakan karena belum ada pengganti yang siap mengisi posisi krusial ini? Isu pengunduran diri Sri Mulyani mencuat setelah berbagai spekulasi beredar. Mulai dari pertemuan tertutup dengan Presiden Prabowo di Hambalang, hingga insiden penjarahan rumah pribadinya di Bintaro, Tangerang Selatan pada akhir Agustus lalu. Sejumlah sumber menyebut, Sri Mulyani ingin mundur karena perbedaan pandangan dengan visi ekonomi pemerintahan saat ini. Namun, pihak Istana Kepresidenan dengan tegas membantah kabar tersebut, menyebutnya sebagai hoax, dan menegaskan bahwa Sri Mulyani masih aktif menjalankan tugasnya sebagai bendahara negara. Menariknya, pada 18 Maret 2025, Sri Mulyani sendiri menyatakan komitmennya untuk tetap mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara dengan profesional. Dalam konferensi pers, ia menegaskan, "Saya ada di sini, berdiri, dan tidak mundur. Saya bersama tim Kementerian Keuangan terus menjaga keuangan negara." Pernyataan ini seolah menjadi bantahan keras atas rumor yang beredar. Namun, sikapnya yang kerap irit bicara dan hanya melempar senyum saat ditanya awak media justru memicu spekulasi lebih lanjut. Publik pun bertanya-tanya, mengapa Presiden Prabowo menolak pengunduran diri Sri Mulyani jika kabar tersebut benar? Apakah karena sosok Sri Mulyani dengan pengalaman global dan rekam jejaknya sebagai teknokrat ulung yang dianggap sulit digantikan? Atau ada dinamika lain di balik layar? Beberapa ekonom memperingatkan, jika Sri Mulyani benar-benar mundur, pasar keuangan bisa bergejolak, mengingat kepercayaan investor global terhadapnya begitu besar. Tapi, di sisi lain, ada pula suara yang menyebut perlunya penyegaran di Kabinet Merah Putih untuk mendukung visi ekonomi ambisius Presiden Prabowo. Nah, penikmat media sosial yang budiman, kami ingin mendengar pendapat Anda. Apakah Sri Mulyani seharusnya tetap bertahan demi stabilitas ekonomi? Atau saatnya ada wajah baru di Kementerian Keuangan? Apakah penolakan pengunduran dirinya menunjukkan kekuatan atau justru ketidaksiapan pemerintah? Kirimkan opini Anda di kolom komentar.